Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dalam mata kuliah trigonometri bersama saya Aditya Martianti. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aturan sinus. Kita akan membahas tentang penerapan aturan sinus melalui contoh-contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, suatu segitiga ABC ini memiliki panjang sisi AB adalah 5 cm, panjang sisi BC 10 cm, dan besar sudut C ini 60 derajat. Tentukan nilai sin A. Nah, untuk menentukan nilai sin A, ini kita bisa menggambar atau mensketsa segitiga ABC terlebih dahulu. Kita peroleh gambarnya sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang diketahui ini adalah sudut dan sisi yang berhadapan. Begitu juga untuk yang dicari, ini merupakan sudut yang berada di depan sisi yang diketahui. Maka kita bisa mencari sin A ini menggunakan aturan sinus. Dengan perbandingan yang kita gunakan adalah sisi BC dibagi dengan sudut di depannya yaitu A, berarti sinus A sama dengan sisi AB dibagi dengan sinus sudut di depannya, berarti sinus sudut C. Nah, sisi BC ini kita ketahui tadi panjangnya adalah 10 cm. Sinus A-nya ini yang kita cari. Sedangkan sisi AB ini panjangnya 5 cm dan sinus sudut C. Sudut C-nya adalah 60 derajat. Nah, dari sini kita peroleh 10 per sin A sama dengan 5 per setengah akar 3, karena sinus 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Nah, ini kita bisa kalikan silang, kita peroleh 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 kali sin A. Sehingga kita peroleh 10 kali setengah ini setengah akar 3 hasilnya 5 akar 3 sama dengan 5 kali sin A. Maka nanti nilai sin A-nya kita peroleh sama dengan 5 akar 3 kita bagi dengan 5. Hasilnya sama dengan 5-nya bisa kita coret, tinggal akar 3. Nah, jadi kita peroleh nilai dari sin A-nya ini sama dengan akar 3. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Diketahui suatu segitiga ABC ini memiliki panjang sisi AB 5 cm, besar sudut A 45 derajat, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Nah, sama seperti contoh satu tadi ya, langkah pertamanya kita bisa menggambar sketsanya terlebih dahulu. Kita peroleh gambarnya seperti ini. Nah, yang akan kita cari adalah sisi BC. Sisi BC ini berada di depan sudut A. Sedangkan yang diketahui adalah sisi AB, sudut A, dan sudut C. Nah, kita tahu sudut C ini juga berhadapan dengan sisi AB. Maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Dengan perbandingannya adalah sisi AB dibagi dengan sin C ini sama dengan sisi BC yang akan kita cari dibagi dengan sinus sudut A. Nah, sisi AB tadi panjangnya adalah 5 cm, sudut C besarnya 60 derajat, maka di sini dibagi dengan sin 60 derajat sama dengan BC yang akan kita cari per sin A, berarti sin 45 derajat. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 5 per sin 60 derajat itu setengah akar 3 sama dengan BC per setengah akar 2, karena nilai sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, kita kali silang, 5 kalikan dengan setengah akar 2 dan setengah akar 3 kalikan BC. Kita peroleh 5 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar
3 dikali dengan BC. Nah, ini jika kedua ruasnya kita bagi dengan setengah, jadi kedua ruasnya dibagi dengan setengah, kita bisa mencoret setengahnya ini ya, jadi hilang, sehingga kita peroleh 5 akar 2 ini sama dengan akar 3 kali BC. Sehingga BC-nya kita peroleh sama dengan 5 akar 2 dibagi dengan akar 3. Nah, karena bentuknya penyebutnya ini masih berbentuk akar, bisa kita rasionalkan dengan mengalikan akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 5 akar 6 dibagi dengan 3 cm. Nah, inilah hasilnya. Jadi, panjang sisi BC-nya adalah 5 akar 6 per 3 cm. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, diketahui suatu segitiga ABC ini memiliki panjang sisi AB adalah 20 cm, panjang sisi AC 30 cm, dan besar sudut B adalah 30 derajat. Tentukan cos C jika C ini merupakan sudut lancip. Nah, dari informasi ini kita gambar dulu segitiganya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kita mau mencari besar sudut C. Cos sudut C, dan C ini diketahui suatu sudut lancip. Nah, untuk mencari cos C, ini pertama-tama kita harus mencari nilai sin C terlebih dahulu. Kenapa sin C? Karena di sini yang diketahui adalah sisi BA, kemudian sisi AC yang berada di depan sudut B. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan aturan sinus, sehingga nanti diketahui nilai sinus C. Baru kita ubah atau kita tentukan nilai cos C-nya. Kita cari nilai sin C-nya terlebih dahulu. Untuk mencari sin C, kita bisa menggunakan perbandingan AB dibagi dengan sinus sudut C, ini sama dengan sisi AC dibagi dengan sinus sudut B. Nah, AB kita ketahui 20, kemudian sin C ini yang mau kita cari, kemudian AC-nya 30, dibagi dengan sinus sudut B. Nah, sudut B ini sudutnya 30 derajat gitu ya. Selanjutnya kita bisa tuliskan 20 per sin C ini sama dengan 30 per sin 30 itu nilainya setengah. Sehingga bisa kita tuliskan setengah di sini. Atau bisa kita tuliskan 20 per sin C sama dengan 30 dibagi setengah. Ini sama saja 30 dikali 2 ya, atau kita peroleh 60. Sehingga kita peroleh sin C-nya sama dengan 20 per 60, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, ini ketemu nilai sinus C-nya. 1 per 3. Nah, kemudian untuk mencari cos-nya, kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Nah, kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Anggaplah sudut C-nya berada di sini, dan ini sudut siku-siku. Dari pekerjaan sebelumnya, kita peroleh sinus C itu nilainya 1 per 3. Artinya sisi di depan C ini panjangnya 1 dan sisi miringnya adalah 3. Nah, untuk mencari cos itu diperoleh dari perbandingan sisi di dekat C, di samping C gitu ya. Berarti sisi yang bawah ini dibagi dengan sisi miringnya. Maka kita harus mencari sisi yang bawah ini. Kita misalkan di sini X gitu ya, boleh. Nah, untuk mencari panjang sisi X, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, X ini bisa kita peroleh dari akar sisi miring kuadrat, yaitu 3 kuadrat, kurangi sisi siku-siku kuadrat, berarti 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan
3 kuadrat itu 9, kurangi 1 kuadrat itu 1, berarti sama dengan akar 8. Atau boleh disederhanakan menjadi 2 akar 2. Maka kita peroleh nanti untuk cos C-nya adalah sisi di samping sudut C, berarti X-nya ini 2 akar 2 dibagi dengan sisi miringnya, yaitu 3. Atau boleh juga ditulis 2/3 akar 2. Nah, inilah nilai cos-nya yang kita cari. Nah, demikian pembahasan untuk contoh penggunaan aturan sinus. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman teman-teman, silahkan kerjakan latihan berikut. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.